Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama saya Lili Suningsi di Vikon hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan Vikon kali ini. Terima kasih juga kepada host Ibu Puji dan moderator Pak Arif Hidayat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penilaian dan pelaporan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Dalam kesempatan ini, apa sih penilaian itu? Mengapa perlu ada penilaian? Apa yang dinilai? Siapa yang melakukan penilaian dan selainnya? Kita tahu dalam keseharian guru bekerja bersama anak. Selain guru memfasilitasi anak, guru juga melakukan pengamatan. Guru mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Harapannya bahwa setelah guru mengetahui 3 hal tersebut, guru dapat merancang program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Nah, semua itu akan dilaporkan kepada orang tua melalui penilaian dan pelaporan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Untuk itulah saya akan memaparkan apa itu penilaian dan pelaporan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Pengertian dari penilaian itu sendiri, penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar PAUD menggunakan pendekatan penilaian atau autentik. Nah, apa sih penilaian autentik? Autentik itu penilaian berdasarkan fakta yang sesungguhnya, penilaian berdasarkan kenyataan, tidak dibuat-buat. Penilaian otentik itu dilakukan pada saat anak terlibat dalam pembelajaran. Penilaian itu juga dilakukan pada saat anak pertama datang ke sekolah sampai selesai mengikuti pembelajaran di sekolah, sampai pula kegiatan pembelajaran selesai. Dilakukan secara alami dalam kondisi yang direncanakan oleh guru yang tercantum di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Apa saja sih lingkup penilaian perkembangan pertumbuhan anak usia dini itu? Lingkup penilaian itu ada 2, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan di sini yaitu terdiri dari panjang, tinggi, lingkar kepala, dan berat. Pertumbuhan maksud di sini adalah berat badan, kemudian tinggi badan, dan lingkar kepala. Sedangkan perkembangan di sini terdiri dari sensorik, motor kognitif, komunikasi, sikap, religius, sosial, emosional, kreativitas, dan termasuk di dalamnya adalah nilai, agama, dan moral, kemudian bahasa, kognitif, kemudian sosial, emosional, dan seni. Sedangkan manfaat penilaian
Manfaat penilaian itu ada 3, bagi anak, bagi orang tua, dan bagi guru. Manfaat penilaian. Manfaat penilaian bagi anak-anak. A. Memelihara pertumbuhan anak lebih sehat dan konsisten. B. Perkembangan anak menjadi lebih optimal. C. Anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. D. Anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Kemudian manfaat, apa saja sih manfaat bagi orang tua atau keluarga? Di antaranya yaitu A. Orang tua akan memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di satuan pendidikan. B. Dapat memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. Jadi setelah pembelajaran di sekolah, orang tua dapat melanjutkannya di rumah. Kemudian C. Membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan pendidikan dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Kemudian manfaat bagi guru, diantaranya guru akan mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Kemudian B. Mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak. Kemudian C. Mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dengan kebutuhan perkembangan anak. D. Dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. E. Memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Prinsip-prinsip penilaian PAUD. 1. Mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. 2. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 3. Objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai, sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Guru di sini menilai sesuai dengan yang terlihat dan yang diamati, kemudian sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian 4. Akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta dapat bertanggung jawab. Transparan. 5. Transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Jadi transparan di sini penilaian dapat dilihat oleh siapapun juga. Kemudian 6. Sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Nah, di sini penilaian ini menggunakan instrumen checklist, penilaian anekdot, dan portofolio. Kemudian 7. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap yang terdiri dari spiritual dan sosial, pengetahuan maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh keragaman budaya, bahasa, sosial ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini penilaian tidak dibeda-bedakan, semua anak mendapat penilaian yang sama. Kemudian 8. Bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat baik buat orang tua dan guru.
Ruang lingkup dari penilaian itu terdiri dari perkembangan moral dan agama, perkembangan sosial emosional, kemudian perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan seni. Penilaian ini ada melalui beberapa alur. Pertama, fakta apa yang ditemukan dalam melalui pengamatan. Nah, kemudian melalui proses dari fakta yang kita temukan, yang kita amati, kemudian kita proses melalui penilaian checklist, portofolio, dan anekdot. Nah, maka akan mendapatkan hasil. Dari tadi proses itu terdiri dari program pengembangan yang tadi disebutkan, kemudian masukkan kompetensi dasarnya apa saja. Nah, kompetensi dasar itu dikembangkan melalui indikator yang disampaikan kepada anak sesuai dengan perkembangan kelompok usia. Indikatornya sesuaikan dengan usia anak dari usia 4. Kelompok A usia 4 sampai 5 tahun dan kelompok B 5 sampai 6 tahun. Penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak itu ada 2, perkembangan dan penilaian. Nah, perkembangan itu ada 6 program pengembangan. Dari 6 bidang aspek perkembangan itu dimasukkan ke dalam KD, kompetensi dasar, kemudian dimasukkan atau dikembangkan melalui indikator. Apa saja kompetensi dasar yang akan kegiatannya berbentuk indikator. Kemudian setelah kita membuat program indikatornya, kemudian diadakan dengan penilaian. Penilaiannya itu indikator ini kemudian sama seperti tadi, masuk ke dalam indikator, dan indikator mencakup 6 bidang perkembangan 6 aspek bidang perkembangan. Proses penilaiannya ada 3. Proses penilaian di PAUD ada 3, yaitu catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Nah, pengumpulan data dari proses penilaian 3 macam penilaian ini kemudian diolah dengan pengolahan data melalui menganalisa data, kemudian menyimpulkan dan membuat keputusan. Setelah mengolah data, kemudian dilakukan pelaporan baik secara tertulis maupun lisan. Penilaian di satuan PAUD dilakukan tiap hari, yaitu dari yang tadi ada penilaian checklist, penilaian anekdot, dan hasil karya. Penilaian checklist. Penilaian checklist memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Skala yang digunakan, kemudian memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Skala penilaiannya adalah BB, artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Misalnya dalam menggunting, anak itu karena belum bisa memegang gunting, kemudian cara menggunakan gunting, nah itu diberikan contoh oleh guru. Jika anak belum bisa melakukan apapun, dia akan mendapat nilai belum berkembang.
Sedangkan MB artinya mulai berkembang bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Seperti tadi, kalau MB ini anak sudah bisa memegang gunting dengan baik, bisa menggunakan gunting dengan baik, tapi perlu dibantu oleh guru. Kemudian BSH artinya berkembang sesuai harapan bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Anak tersebut dalam kegiatan mengunting dia sudah bisa mengunting dengan memegang gunting dengan benar, menggunakan gunting juga benar, kemudian mengunting pola bentuk dengan benar tanpa dibantuan seorang guru. Kemudian yang skala penilaian yang terbaik adalah BSB, artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Di sini anak bisa menggunting pola bentuk gambar dengan mandiri dan dia dapat membantu temannya. Kemudian kalau catatan anekdot adalah catatan seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu. Itu dari anak pertama mulai datang sampai pulang lagi, dari apakah anak itu datang ke sekolah dengan perasaan senangkah, ceriakah, atau dia merasa sedih. Kemudian memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada RPPH. Seperti tadi dituliskan, misalnya pada hari ini anak dalam kegiatan pembelajaran, apa dia senang mengikuti pembelajarannya, apakah dia tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian terus mencatat apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Jadi guru melakukan pencatatan, misalnya anak dalam kegiatan sebelum makan dia berdoa dengan baik atau dia tidak mau berdoa. Jadi guru dapat melihat secara objektif. Kemudian guru juga bukan mencatat sikap, catatan anekdot di sini bukan mencatat sikap dan perilaku anak yang muncul tiba-tiba atau peristiwa insidental seperti itu. Jadi catatan anekdot ini bukan catatan anak-anak tiba-tiba misalnya sedang belajar terus tiba-tiba anak menangis atau karena sesuatu hal. Nah, bukan itu, tapi catatan anekdot ini adalah catatan di mana perkembangan anak dari mulai dia datang ke sekolah sampai dia mengikuti pembelajaran di sekolah sampai pembelajaran di sekolah selesai. Kemudian hasil karya. Hasil kerja anak dapat berupa coretan, berupa gambar atau menarik garis, berupa membuat angka atau huruf, kemudian tulisan, terus gambar, lukisan, bangunan balok, hasil lipatan, hasil kolase, hasil roncean, dan karya-karya lainnya. Hasil karya ini dapat berupa portofolio, jadi ada hasil yang terlihat. Kemudian hasil karya ini untuk dibentuk dalam bentuk portfolio harus ditulis nama dan tanggal hasil karyanya. Misalnya hasil karya mengunting, tulis namanya, nama anaknya, kemudian kapan menggunting itu dalam kegiatan, tulis tanggal waktu dia melakukan pembelajaran menggunting. Kemudian tanyakan tentang hasil karya anak tanpa asumsi guru. Kemudian tanya anaknya misalnya dalam menggambar, "Nak, kamu sedang menggambar apa?" Kemudian ditulis sama bu guru. Misalnya Andi sedang menggambar rumahnya dikelilingi oleh bunga. Kemudian tulis semua yang dikatakan anak. Yang tadi saya bilang, bu guru menanyakan apa yang digambar oleh anak tersebut, semua perkataan anak dicatat oleh guru. Kemudian dari semua hasil karya anak tersebut
pilih hasil karya anak yang terbaik untuk dianalisa. Misalnya karena pembelajaran di TK itu berulang-ulang, bisa menggambar tidak sekali tapi berulang-ulang walaupun minggunya berbeda, cari yang paling terbaik menurut guru, kemudian dianalisa hasilnya bagaimana menggambar itu. Kemudian perhatikan apa yang dibuat anak dengan teliti, hubungkan dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian simpan di portofolio untuk dianalisa pada kompilasi bulanan dalam rangkuman bulanan. Nah, inilah contoh-contoh hasil karya berupa menggambar dari anak. Kemudian ini juga hasil permainan balok, bisa berupa foto kalau berbentuk bermain balok, kemudian puzzle, itu bisa berupa foto, kegiatan anaknya difoto ya. Kemudian strategi pelaksanaan penilaian harian. Caranya, guru harus mempunyai atau menggunakan catatan kecil. Gunanya apa? Untuk mencatat setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian guru boleh fokus pada beberapa anak dalam satu hari. Misalnya satu kelas ada 15 anak, kita bagi menjadi 5 hari, berarti satu hari itu 3 anak. Itu untuk memudahkan kita fokus menilai anak tersebut. Tapi jangan abaikan anak lain yang mengalami peristiwa penting. Jadi walaupun satu hari itu kita fokus pada 3 anak tersebut, tapi kita tidak mengabaikan anak yang lain. Misalnya ada anak yang lain mengalami peristiwa yang penting walaupun dia tidak tercantum dalam yang anak yang dinilai dalam satu hari itu boleh dicatat bahwa anak tersebut melakukan ke pembelajaran yang diharapkan di RPPH. Kemudian untuk penilaian bulanan yaitu mengumpulkan semua data, memilah data yang dimiliki, menganalisa data penilaian yaitu checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Kemudian mengisi data ke dalam penilaian perkembangan anak, pendokumentasian data atau portofolio. Cara pengisian format penilaian perkembangan bulanan, satu format untuk 1 bulan. Cara pengisiannya cukup hanya diberi tanda checklist. Tulis capaian perkembangan pada kolom yang sesuai. Kemudian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu, berupa hasil karya, foto anak, rekaman suara, video, dan lain-lain. Setiap anak memiliki portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitas nama anak tersebut, kemudian usia atau kelompok mana kelompok A atau B. Kemudian portofolio dapat disimpan dalam wadah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan. Pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Pelaporan disajikan naratif sesuai dengan program pengembangan, masukkan tingkat ketercapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Isi ilustrasi diidentifikasi berdasarkan indikator sesuai dengan tahapan usia anak. Konstruksi narasi rapot. Kekuatannya itu menggambarkan perkembangan yang telah tercapai atau dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum atau normal, secara khusus atau spesifik maupun secara istimewa. Sedangkan ada rekomendasinya, yaitu berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Bahasa narasi positif. Seperti misal Wulan sudah dapat menggunting pola dengan rapi. Kemudian Ananda Wulan sudah dapat mengikuti kegiatan praktek sholat. Kemudian Wulan telah belajar tentang
tentang lingkungan di sekolah dan melakukannya. Misalnya Wulan telah belajar tentang melipat kertas dan melakukannya dengan rapi dan benar. Terus Wulan menunjukkan perkembangan yang mengembirakan dalam dalam emosionalnya, misalnya dapat merespon saat dipanggil namanya, kemudian dapat memotong kertas dengan gunting, dapat memasang benda berdasarkan warna dan ukuran, melempar bola lebih dari 3 meter, duduk di kursi dengan manis, dapat membuka halaman buku dan baik, mengidentifikasi bentuk-bentuk geometris segitiga, persegi. Itu kekuatan bahasa narasi positif. Kemudian rekomendasi bahasa narasi positif berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau merubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Misalnya, sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara untuk memperlancar percakapannya. Kemudian, untuk meningkatkan minat akan buku atau membaca, sebaiknya di rumah disediakan beberapa buku yang menarik anak, dilihat dari bentuknya, kemudian gambarnya yang berwarna-warni. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan merapikan benda, sebaiknya di rumah anak sering diingatkan untuk selalu menyimpan benda kembali atau barang pada tempatnya. Kemudian pada semester mendatang kami akan terus membimbing Ananda dalam dalam kegiatan bahasanya, kemudian dalam kognitifnya. Itu contoh untuk pengisian nilai agama dan moral. Sama untuk perkembangan bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial, emosional, dan seni. Dimasukkanlah kompetensi dasarnya dan indikatornya dari dalam penilaian yang diperoleh anak tersebut. Nah, kemudian baru setelah mendapatkan hasil dari kesimpulan penilaian tadi, barulah masukkan dalam laporan perkembangan anak didik. Misalnya untuk nilai agama dan moral. Contohnya, di sini ada nama anak didik, bisa Zaki Agung Pratama, nomor induknya 665, nama TK Negeri Pembina, kelompoknya A3, semester 1, tahun pelajaran 2017-2018. Perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan agama Ananda Agung berkembang sesuai dengan harapan. Perkembangan agama yang dicapai antara lain mengucapkan doa-doa pendek, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, misalnya doa sebelum memulai dan selesai kegiatan, kemudian mengucapkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Kemudian perkembangan agama yang perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan mulai berkembang, diantaranya dalam menyebutkan macam-macam tempat ibadah agama lain, kemudian berperilaku sopan melalui perkataan dan perbuatan secara spontan sesuai dengan agama dan budaya. Maka dari itu dimohon kerjasama orang tua dalam memotivasi dan bimbingannya dalam berperilaku sopan dan perbuatan sesuai dengan agama yang dianut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi bukan hanya agama saja, tapi bisa untuk bahasa, kemudian kognitif, seni motorik, dan sosial emosional. Itu hanya beberapa contoh yang bisa sebagai acuan buat guru di satuan pendidikan. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan bagi orang tua murid dalam untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan
anaknya pada usia dini. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.